Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah, kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di kisah kali ini akan menceritakan mengenai makhluk penghuni sekolah. Cerita ini bersumber dari akun Twitter @boomboomcar. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Capsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Lanjut saja, saatnya kelas dimulai. Kejadian aneh mulai terjadi dari angkatan 7 dan mulai mereda atau hilang di angkatan 11. Gue ini angkatan 9 di SMP. Jadi yang gue bakal ceritain pas zaman gue aja ya, dan mungkin bakal gue ambil sedikit dari angkatan sebelumnya. Dulu SMP gue ini kebon. Entahlah gimana ceritanya. Ini juga kata alumni yang bilang. Dan ya, di balik tembok gede yang nutupin sekolah itu cuma kebun. Sekolah gue dulu ini juga punya satu aturan, di mana siswa atau siswi gak boleh pulang lewat dari jam 5. Paling lambat harus pulang jam 4:50. Gue juga gak tahu aturan ini masih berlaku atau enggak saat ini. Tapi yang jelas aturan ini memang ada pas gue sekolah dulu. Cerita gue mulai dari sekarang. Waktu gue kelas 9, sekolah ngadain acara demo ekskul supaya siswa-siswi baru mereka pada tahu dan berminat masuk ekskul yang ada. Semua ekskul mulai giat latihan pas H-5. Dan pas H-1 ekskul itu udah mulai ngelonggarin latihannya supaya besoknya gak terlalu capek. Kecuali anak paskibra dan anak pramuka. Di sini gue ngelatih dan ngawasin anak paskibra yang ditemani juga oleh alumni. Mayoritas semuanya dari kelas 8. Kecuali komandan pasukannya yang dari kelas 9. Semua berjalan lancar dan aman-aman aja tanpa ada gangguan sedikit pun. Ini posisinya cuma ada anak pramuka dan anak paskibra ya di sekolah. Tapi sohib gue yang ngelatih anak-anak pramuka bilang, "Anak paskibra cepet pulang, udah mau jam 5." Nah, di sini tuh posisinya anak-anak pramuka lagi siap-siap buat pulang. Sedangkan anak paskibra pura-pura nggak denger. Sohib gue nyuruh berkali-kali buat anak paskibra biar cepat pulang, tapi nggak digubris. Sampai dia teriak, "Woi, kalian tahu kan aturan sekolah? Jangan pulang lewat dari jam 5." Dan ya, ada anak paskib yang nyaut, "Kalau mau pulang, pulang aja, nggak usah urusin kita. Ngertiin dikit napa?" Secara besok kan udah hari H. Begitu kata anak cewek kelas 8. Dan gak lama anak paskib yang lain pun ikut nyaut. Sohib gue udah geram dan ngomong lagi agak kenceng, "Oke, tapi nanti jangan salahin gue kalau kalian kenapa-napa." Di sini gue ngerti, mungkin sohib gue juga capek, makanya dia kayak gitu. Dan alhasil cuma anak pramuka yang pulang. Sedangkan anak paskibra masih ada di lapangan sekolah. Akhirnya kita lanjut berlatih lagi sampai sekitar jam 5:15. Semua masih lancar dan gak ada apa-apa. Hingga karena capek, akhirnya kita istirahat sebentar. "Raga, gendong gua dong di belakang. Keliling lapangan lah bentar." Ini kata alumni angkatan 8. Dia cewek, namanya Nadia. Ini nama samaran ya guys. Gak ada angin, gak ada hujan, dia minta gendong ke gua. Pas gua mau gendong, badannya berat banget. Padahal dia itu badannya kecil dan lebih pendek dari gua. Sampai-sampai gua harus nyuruh dia naik ke tempat yang agak tinggi. Tapi hasilnya sama aja, tetap berat. Dia ngeledok gua karena gak kuat. Sementara badan gua udah sakit ngegendong dia yang berat banget. Kemudian jam menunjukkan 5:30. Semuanya masih latihan dan gue masih ngawasin anak-anak paskib. Tapi gak lama sohib gue yang ikut ngeliatin anak paskib latihan bilang, "Gak, coba lihat kelas 96 tuh. Ada kuntilanak pakai baju warna merah lagi ngeliatin kita." Gue refleks dong, langsung lihat kelas 96 itu dan gak ada apa-apa. Sohib gue ini sebut aja namanya Agus.
Dia itu bisa ngelihat makhluk halus dan dia nyebutin di mana dan wujud apa yang lagi liatin kita. Dan itu hanya salah satunya. Itu di kelas 86. Ada yang lagi liatin kita juga sambil nempelin jidatnya ke kaca. Di situ gue makin merinding. Ditambah lagi udah mulai gelap dan hawanya udah mulai gak bener. Kita pun langsung siap-siap pulang. Tapi ada anak yang bernama Nadia yang dari tadi megangin telinga kiri terus. Gue tanya dia kenapa, tapi dia gak jawab apa-apa. Kemudian pas keluar gerbang, otak gue nyuruh banget buat nengok ke belakang. Tadinya gue ogah-ogahan, tapi akhirnya gue nengok juga. Pas gue nengok ke belakang, kalian tahu apa yang terjadi. Kaca mading yang bisa dibuka tutup itu gerak sendiri. Buka tutup, tapi perlahan. Gue yang lihat itu langsung natap ke arah depan dan langsung ditanyain sama Sohib. Ada yang jahil ya? Gue cuma ngedikin bahu sambil cuek. Sohib gue ketawa kecil sambil nempuk-nempuk bahu gue. Ada yang mau kenalan tuh sama lo. Begitu ledek dia. Dan gue pun kaget. Ada yang mau kenalan sama gue. Kenapa harus gue? Dan pas banget keluar gerbang, Nadia teriak sambil megangin telinganya, sambil berteriak kepanasan. Semua yang di situ termasuk gue langsung kaget dan kita pun langsung membacakan ayat kursi. Tapi tiba-tiba adik kelas yang dari kelas 8 sebut aja namanya Jihan. Tiba-tiba dia nangis dong sambil duduk di aspal dan mukanya berubah agak merah. Kemudian gue nyuruh semuanya buat pegangin Nadia dan Jihan sambil bacain doa karena udah juga mau maghrib. Dan pas azan maghrib, Nadia dan Jihan udah gak nangis lagi. Nadia juga udah gak ngerasain panas di telinga kirinya dan Jihan malah gak inget kenapa dia bisa nangis tadi. Posisinya kita sekarang udah ada di pinggir jalan dan lagi duduk di trotoar. Kemudian Sohib gue yang bernama Agus ini bilang, mending tunggu sampai azan maghrib selesai dan baru kita pulang. Nadia juga nyaut, iya, gue gak mau lu semua kenapa-napa di jalan. Mungkin kita diganggu karena tadi pas latihan kita berisik terus ngomong kasar juga. Alhasil kita semua nunggu sampai azan maghrib selesai dan semuanya pulang ke rumah masing-masing membawa pengalaman yang lumayan horor. Amanatnya nih, jangan berkata kasar atau berisik kalau dirasa tempat itu ada penghuninya. Mereka mungkin bisa keganggu dan bahkan balik ngegangguin kita. Contohnya dengan kejadian yang gue rasakan tersebut. Mungkin cukup di sini cerita dari gue. Semoga ada hikmah yang bisa diambil. Terima kasih. Dan itu dia cerita mengenai makhluk penghuni sekolah. Terima kasih buat kalian warga sekolah yang telah mendengarkan cerita ini. Dan terima kasih juga kepada akun Twitter @bombomkar yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan akhir kata, sampai jumpa di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.